Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Iswanto dari kelas F angkatan 2022. Baik, di sini saya akan melanjutkan video yang ketiga, yaitu materi analisis korelasi dan analisis korelasi ganda. Sini yang pertama yaitu analisis korelasi. Pengertian korelasi adalah ukuran sejauh mana dua variabel berkaitan. Pada dasarnya, fungsi korelasi yaitu untuk melakukan standarisasi pada hasil covariance, ukuran hubungan antara dua variabel yang didapat. Korelasi sederhana yaitu keterkaitan antara dua variabel, yakni variabel bebas independen disimbolkan X dan variabel terkait terikat dependen disimbolkan dengan Y. Tujuan korelasi sederhana adalah mengetahui hubungan kekuatan antara dua variabel yang ada. Korelasi antara ukuran baru dan ukuran yang sudah ada disebutkan keabsahan validitas konkuren. Analisis korelasi dan kurung korelasi analisis atau uji korelasi dipakai untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel. Tujuan dari analisis korelasi adalah untuk mengetahui arah hubungan, kuatnya hubungan, serta signifikan kuatnya hubungan antara variabel yang dinyatakan dalam ukuran statistik. Ukuran statistik analisis korelasi disebut koefisien korelasi yang disebutkan dengan R. Koefisien korelasi menunjukkan sejauh mana pasangan angka untuk kedua variabel. Faktor penyebab terjadinya korelasi. Apakah korelasi menunjukkan hubungan sebab akibat? Hubungan sebab akibat sebenarnya merupakan akibat dari adanya suatu korelasi. Artinya bahwa korelasi dua variabel terkait bukan berarti bahwa yang satu bisa menyebabkan yang lain. Maka dari itu, korelasi tidak menunjukkan adanya hubungan akibat antara dua variabel. Korelasi yang benar-benar ditimbulkan oleh faktor kebetulan saja. Memang ada beberapa hal kebetulan yang bisa menunjukkan adanya korelasi. Kedua variabel yang memiliki hubungan sulit ditunjukkan sebagai faktor penyebab dan mana yang menjadi faktor akibat. Contoh, antara permintaan dan penawaran di pasar. Variabel yang berkorelasi sebenarnya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain, misalnya harga cabai dan harga baju yang sangat dipengaruhi oleh faktor ketiga, yakni penghasilan atau harga barang-barang lain. Artinya, hubungan sebab akibat mungkin ada, tapi korelasinya menjadi tidak penting. Nilai korelasi adalah nilai yang dihasilkan dari hubungan variabel. Dikutip dari buku belajar muda SPSS untuk pemula oleh Albert Kurniawan SE, nilai korelasi yaitu berkisar antara -1 hingga +1. Nilai -1 menunjukkan korelasi linear negatif sempurna antara dua variabel. Sedangkan nilai 0 menyatakan hubungan yang lemah atau menunjukkan tidak ada korelasi linear antara dua variabel. Nilai 1 menunjukkan korelasi linear positif sempurna antara dua variabel. Nilai korelasi yang mendekati -1 atau +1 artinya menyatakan hubungan yang makin kuat. Nilai di atas 0 akan menunjukkan korelasi positif, sedangkan nilai di bawah 0 berarti menunjukkan korelasi negatif. Nilai positif menunjukkan arah hubungan searah. Artinya jika X naik, maka Y naik, dan begitu juga sebaliknya. Jenis korelasi yang pertama yaitu korelasi person correlation. Korelasi person adalah jenis korelasi yang digunakan untuk mengukur hubungan di antara hasil-hasil suatu pengamatan dari populasi dengan dua varian bervariat distribusi normal. Biasanya juga digunakan untuk rasio atau data berskala interval. Yang kedua yaitu korelasi Spearman correlation. Korelasi Spearman yaitu korelasi yang dipakai untuk mengukur keeratan hubungan antara hasil pengamatan dari populasi yang memiliki dua varian yang berdistribusi tidak normal. Biasanya jenis korelasi ini digunakan untuk
data berskala ordinal. Yang ketiga yaitu korelasi Kendall-Stau correlation. Correlation Kendall-Stau adalah ukuran non-parametrik dalam kurung uji statistik yang tidak memerlukan asumsi-asumsi mengenai persebaran atau populasi. Dari kuatnya dan arah hubungan yang ada antara dua variabel. Ukuran itu diukur setidaknya pada skala ordinal. Nah, dengan demikian uji korelasi bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan Pearson, Superman, dan Kendall-Stau. Nah, sini manfaat korelasi. Kegunaan sekaligus manfaat korelasi ada sebagai berikut. Menjadi penentu dari adanya hubungan serta besarnya hubungan antara dua variabel, mengetahui adanya hubungan dua variabel atau lebih untuk bisa mengadakan peramalan terhadap variabel lainnya. Dengan mengetahui adanya dua variabel, maka akan diketahui satu variabel bisa dilakukan penaksiran terhadap satu variabel lain melalui bantuan garis regresi. Membantu membuat keandalan ukuran yang konsisten dan juga keandalan antar penilai. Apakah pengamatan konsisten? Korelasi memungkinkan peneliti untuk menyelidiki variabel alami yang mungkin tidak praktis untuk diuji secara eksperimental. Bentuk analisis korelasi. Yang pertama yaitu korelasi positif. Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel ketika dua variabel itu bergerak dalam area yang sama. Oleh karenanya, satu variabel meningkat jika variabel lainnya meningkat, atau satu variabel menurun sementara yang lainnya juga menurun. Contoh korelasi positif adalah tinggi badan dan berat badan, di mana orang lebih tinggi memang cenderung akan lebih berat. Yang kedua yaitu korelasi negatif. Korelasi negatif merupakan hubungan antara dua variabel ketika peningkatan suatu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contohnya korelasi negatif adalah ketinggian di atas permukaan laut dan suhu. Misalnya saat kita mendaki gunung, artinya kita sedang meningkatkan ketinggian, sehingga korelasinya suhu menjadi lebih dingin, menurunkan suhu. Yang ketiga yaitu korelasi nol, zero correlation. Jenis korelasi nol adalah ketika tidak adanya hubungan antara dua variabel. Contohnya, korelasi nol yaitu tidak ada hubungan antara jumlah teh yang diminum dengan tingkat kecerdasan seorang yang meminumnya. Contoh korelasi. Dalam laman statologi berikut merupakan contoh korelasi antara lain. Yang pertama yaitu penjualan es krim dan suhu. Hubungan antara suhu dengan total penjualan es krim termasuk contoh korelasi positif. Mengapa demikian? Karena saat cuaca panas, biasanya penjual es krim cenderung lebih tinggi karena banyak yang memilih es krim saat cuaca panas. Yang kedua yaitu waktu berlari vs lemak tubuh. Contoh korelasi ini akan menunjukkan kalau semakin banyak waktu yang dihabiskan manusia untuk berlari, maka akan semakin rendah lemak tubuh mereka. Artinya, variabel running time dan variabel body fat ini merupakan contoh korelasi negatif. Meningkatnya waktu yang dihabiskan untuk berlari, lemak tubuh akan semakin berkurang. Yang ketiga itu contoh korelasi. Konsumsi kopi vs kecerdasan. Contoh korelasi mengenai banyaknya kopi yang dikonsumsi seorang dengan tingkat IQ, mereka memiliki korelasi nol. Dengan kata lain, dengan mengetahui jumlah atau berapa banyak kopi yang diminum seseorang tidak akan memberi kita gambaran tentang tingkat IQ atau kecerdasan orang tersebut. Baik, kita lanjut dalam korelasi ganda atau multiply correlation. Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel lain. Pemahaman tentang korelasi ganda dapat dilihat melalui gambar 7.4a dan 7.4b
berikut. Simbol korelasi gambar adalah R. Ini adalah korelasi ganda dua variabel independen dan satu dependen, di mana X1 adalah kesejahteraan pegawai, X2 hubungan dengan pemimpin, X3 pengawasan, Y efektivitas kerja. Dari contoh di atas terlihat bahwa korelasi ganda R bukan merupakan penjumlahan dari korelasi sederhana yang ada pada setiap variabel R1, R2, R3. Jadi R tidak sama dengan R1 ditambah R2 dan R3. Korelasi ganda merupakan hubungan secara bersama-sama antara X1 dengan X2 dan Xn dengan Y. Pada gambar 7.2a, korelasi ganda merupakan hubungan secara bersama-sama antara variabel kepemimpinan dan tata ruang kantor dengan kepuasan kerja pegawai. Pada bagian ini, kemukakan rumus korelasi ganda R untuk dua variabel independen dan satu dependen. Untuk variabel dependen lebih dari 2 dapat dilihat pada bab analisis regresi ganda. Pada bagian itu, persamaan-persamaan yang ada pada regresi ganda dapat dimanfaatkan untuk menghitung korelasi ganda lebih dari 2 variabel secara bersama-sama. Rumus korelasi ganda 2 variabel ditunjukkan pada rumus 7.4 sebagai berikut. Ini rumusnya. Penjelasannya di mana RY.X1 X2 sama dengan korelasi ganda antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. RY X1 sama dengan korelasi produk momen antara X1 dan Y. RY X2 sama dengan korelasi produk momen antara X2 dengan Y. Rx1 X2 sama dengan korelasi produk momen antara X1 dengan 2. Jadi untuk dapat menghitung korelasi ganda, maka harus dihitung terlebih dahulu korelasi sederhananya dulu melalui korelasi produk momen dari person. Nah, contoh penggunaan korelasi ganda. Misalnya, pada suatu penelitian yang berjudul Kepemimpinan dan Tata Ruang Kantor dalam kaitannya dengan kepuasan kerja pegawai di lembaga A. Berdasarkan data yang terkumpul untuk setiap variabel, dan setelah dihitung korelasi sederhananya ditemukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu korelasi antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja pegawai R1 sama dengan 0,45. Yang kedua, korelasi antara tata ruang kantor dengan kepuasan kerja pegawai R2 sama dengan 0,48. Yang ketiga, korelasi antara kepemimpinan dengan tata ruang kantor R3 sama dengan 0,22. Dengan menggunakan rumus pada gambar 7.4 korelasi ganda antara kepemimpinan dan tata ruang kantor secara bersama-sama dengan kepuasan kerja pegawai dapat dihitung menggunakan rumus ini, yaitu rumus RY.X1 dan X2. Maka dihitung hasilnya yaitu 0,5959. Hasil perhitungan korelasi sederhana dan ganda dapat digambarkan sebagai berikut. Seperti ini. Dari perhitungan tersebut, ternyata besar korelasi ganda R harganya lebih besar dari korelasi individual RY.X1 dan RY.X2. Pengujian signifikan terhadap koefisien korelasi ganda dapat menggunakan rumus 7.5 berikut, yaitu dengan uji F. Di sini kita akan menggunakan rumus EVA, di mana R sama dengan koefisien korelasi ganda, K jumlah variabel independen, dan N jumlah sampel. Berdasarkan angka yang telah ditemukan dan nilai, dan bila N sama dengan 30, maka harga EVA dapat dihitung dengan rumus 7.5, yaitu sebagai berikut. Maka hasilnya yaitu 7,43. Harga tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga F tabel dengan DK pembilang sama dengan K dan DK penyebut sama dengan dalam kurung N kurang K kurang 1.
Jadi DK pembilang sama dengan 2 dan DK penyebut sama dengan 10 kurang 2 kurang 1 sama dengan 7. Dengan taraf kesalahan 5%, harga F tabel ditemukan sama dengan 4,74. Ternyata harga F hitung lebih besar dari F tabel dan kurung 7,43 lebih besar dari 4,74. Karena FH lebih besar dari F tabel, maka koefisien korelasi ganda yang ditemukan adalah signifikan. Dapat diperlakukan untuk populasi di mana sampel diambil. Baik, sekian tugas video yang ketiga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.